Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailiha min ahwali yaumil qiyamah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أول كل شيء لا أنسى أن أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah, kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan bertepi. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi perkasa, yang dengan kekuasaannya telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi beserta jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Ia sing-singkan mentari di ufuk timur, menyinari persada bumi tercinta dengan sinar ultravioletnya. Ia pergilirkan datangnya siang dan malam secara teratur dan sistematis sehingga belum pernah terjadi malam mendahului siang dan sebaliknya siang mendahului malam. Dialah Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Begitu besar nikmat dan karunia yang dilimpahkan pada manusia, sehingga jikalau kita mencoba mengkalkulasi nikmat-nikmat tersebut, sekalipun menggunakan alat yang paling canggih, percayalah runtunan nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Salawat bertaburkan salam, semoga tercurah keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penabur kedamaian yang kedatangannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita berdoa semoga kita semua yang berkumpul di masjid yang mulia ini akan termaktub dan tertulis dengan tinta emas dalam deretan golongan umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan meneladani akhlak dan perilakunya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini sebagai Muslim dilarang memiliki prasangka buruk baik kepada sesama manusia, apalah lagi kepada Allah. Berprasangka buruk kepada manusia saja dosa besar, apalah lagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Al-ayah. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah oleh kalian prasangka buruk itu, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian adh-dhanna. Adh-dhanna itu artinya berprasangka. Tentu yang dimaksud berprasangka di sini adalah berprasangka buruk. Karena berprasangka baik adalah ajaran agama kita. Fa inna akdzabal hadits fa inna aktsaradz dzanni akdzabul hadits. Karena kebanyakan prasangka buruk itu dimulai dari omongan-omongan yang penuh dusta. Saudara-saudara, inilah ayat dan hadis yang mengajarkan kita untuk tidak memiliki sifat prasangka buruk kepada sesama. Apa bedanya berprasangka dengan hati-hati? Tentu berbeda. Kita diajari oleh agama kita untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam agama disebut al-ihtiyat. Orang boleh berhati-hati pada saat datang padanya orang menawarkan kerjasama, mengiming-imingi bagi hasil yang tinggi, maka dia boleh berhati-hati. Tapi dia tidak boleh berprasangka buruk. Itu bedanya. Kehati-hatian didasari hitung-hitungan yang cermat. Tapi prasangka buruk biasanya didasari karena hawa nafsu dan emosi serta kebencian. Orang yang sudah punya kebencian serta didasari dendam atau hasud, biasanya yang kuat dalam dirinya pada siapapun adalah prasangka buruk. Saudara, jika kita memiliki sifat benci pada seseorang, begitu juga dendam pada seseorang, atau hasud pada seseorang, biasanya kita akan selalu berprasangka buruk kepada orang yang kita benci, kepada orang yang kita dengki, kepada orang yang kita berdendam padanya. Dan ini dilarang. Tapi kalau hati-hati, sekali lagi tidak didasari oleh itu semua, tapi didasari karena kecermatan dan akal sehat. Dulu ada sebuah cerita, seseorang yang dia punya prasangka buruk kepada seorang ahli maksiat. Di pinggir sungai ada sepasang muda-mudi sedang melakukan maksiat. Lalu orang soleh ini berprasangka buruk kepada orang ini. Kenapa kok orang seperti ini bermaksiat? Kenapa dunia kok banyak diisi oleh orang semacam ini? Saudara-saudara, di luar dugaan, orang yang semula ini orang soleh, awalnya dia menceritakan ternyata orang soleh pun bisa saja di hatinya dihampiri prasangka buruk pada satu ketika. Apalagi mungkin orang semacam kita ini yang kebanyakan diri kita lebih banyak mendahulukan hawa nafsu dan kebencian. Tiba-tiba terjadilah pada saat itu peristiwa ada seorang ibu-ibu tua tercebur di sungai itu. Dan orang yang tadi punya prasangka pada pemuda-pemudi ini yang melakukan maksiat, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak bisa berenang. Pemuda yang tadi dianggapnya sedang maksiat itu, di luar dugaan, dia menceburkan dirinya untuk menyelamatkan wanita tua itu yang tercebur di sungai itu. Pada saat itu juga, saudara-saudara, dia tersadarkan, Masya Allah, saya punya prasangka buruk pada manusia ini. Andai kata Allah tak ciptakan pemuda ini, mungkin nyawa ibu itu sudah hilang. Saya yang merasa diri saya soleh, ternyata saya tidak bisa menyelamatkan nyawa wanita tua itu. Saudara-saudara,
Ini diceritakan oleh orang saleh, seorang sufi daripada at-tabi'in, Imam Hasan al-Basri. Bagaimana ada seseorang sempat punya prasangka buruk kepada seorang ahli maksiat, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya hikmah tersendiri menciptakan orang itu. Inilah sesungguhnya kata para sufi, jika kita berprasangka buruk kepada manusia, hakikatnya itu juga kita sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu. Karena orang yang ahli maksiat yang tadi, yang sebelumnya dia berprasangka padanya adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya, apakah dia ahli ibadah ataukah dia ahli maksiat saat ini, kecuali untuk sebuah hikmah. Dan inilah yang seringkali kita tidak pahami. Karenanya Al-Fakir pernah mendengar satu cerita langsung dari guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid Yaman. Dalam satu majlis, saya ingat betul sekitar hampir 15 tahun silam pertemuan ini, majlis muasalah bainal ulama wal habaib. Beliau bercerita, dulu di Yaman, di negeri Habib Umar ini, ada seorang ulama. Ulama ini diperlakukan buruk oleh penguasa, yang masyarakat menganggapnya penguasa ini zalim. Lalu tanpa diproses hukum sama sekali, singkat cerita, dimasukkanlah ulama ini ke dalam penjara. Saudara, kemudian situasi politik berubah. Penguasa yang oleh masyarakat semula dianggap zalim itu digantikan oleh penguasa yang lain. Maka penguasa tersebut gantian dimasukkan ke dalam penjara, dan orang alim yang soleh itu dikeluarkan dari penjara. Pada saat dia dikeluarkan, penguasa yang baru berkata kepada sang alim, "Wahai syekh, orang yang memenjarakanmu, orang yang telah berbuat zalim padamu, sudah saya penjarakan. Saya hanya ingin bertanya pada Anda ingin membalasnya dengan hukuman apa? Syekh sampaikan saja, maka akan saya hukum dia seperti yang Syekh inginkan." Saudara-saudara, di luar dugaan, Syekh ini menjawab, "Kata siapa dia berbuat zalim pada saya?" Sang penguasa itu berkata, "Bukankah dia telah memenjarakan Syekh tanpa proses peradilan dan di sana tidak ada keadilan?" Itu betul. Tapi saya tidak merasa dia berbuat zalim pada saya. Kenapa? Karena saya merasa Allah Subhanahu wa taala mengirim orang itu untuk menghukum saya atas kesalahan saya kepada Allah. Atas kesalahan saya kepada Allah. Mungkin walaupun dalam pandangan manusia saya dianggap tidak punya salah, atau saya dizolimi oleh dia, itu dalam pandangan manusia. Tapi saya sendiri, saya merasa saya punya salah kepada Allah, maka kemudian Allah menghukum saya atau mengingatkan saya lebih tepatnya lewat penguasa yang Anda sebut zalim itu. Saudara, bukankah kita diajarkan satu doa? Doa ini ada dalam Al-Quran. Doa ini sering kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah berbuat zalim. Kami telah berbuat zalim atas diri kami sendiri. Jika bukan karena rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, dan Kau tak mengampuni kami, boleh jadi kami termasuk orang yang menyesal, termasuk orang yang merugi. Orang yang sering membaca ini, apapun sesuatu yang menimpa pada dirinya, kadang-kadang dalam hidup kita ini pernah ditipu, saudara-saudara. Ditipu orang yang kita kenal, ditipu uang,
ditipu pekerjaan. Kadang-kadang dalam hidup kita pernah disakiti orang, atau dalam hidup kita mungkin dalam bahasa kita dizalimi orang lain. Maka jangan buru-buru kita buruk sangka. Buruk sangka kepada orang tersebut, apalah lagi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita ditipu, kita dizalimi, itu sesungguhnya disebabkan karena kita juga berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, niscaya kita jadi orang yang sering introspeksi, muhasabah, segera mengintrospeksi kesalahan kita, sehingga kita tidak menyalahkan kepada orang lain, atau apalah lagi naudzubillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu kesalahan kita. Jangan-jangan ketika kita ditipu itu kita kurang sedekah. Jangan-jangan pada saat kita dizalimi orang karena kita juga pernah menzalimi orang. Jangan-jangan dan banyak hal. Jika kita tidak introspeksi, kita seringkali merasa diri kita paling benar. Saudara, sang syekh kata Habib Umar bin Hafid menjelaskan kepada penguasa itu, tahukah Anda apa kesalahan saya kepada Allah? Pada saat saya di penjara, kata sang syekh, saya merenung betul. Saya cari kezaliman saya terhadap diri saya sendiri. Salah apa saya pada Allah sehingga layak Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mengingatkan saya lewat penguasa tersebut. Apapun kata orang, boleh jadi penguasa itu dianggap zalim, tapi saya cari kesalahan saya terlebih dahulu. Dan akhirnya saya temukan kesalahan saya, kata sang syekh, adalah beberapa hari saya lupa, atau boleh jadi saya lalai mengingatkan anak istri saya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Biasanya saya mengingatkan mereka, sudahkah kalian sholat 5 waktu? Sudahkah kalian sholat isya? Sudahkah kalian sholat subuh? Kata sang syekh, saya ingat, saya pernah beberapa waktu tidak mengingatkan anak saya untuk itu. Saudara-saudara, Masya Allah, inilah orang saleh. Lebih banyak muhasabah, introspeksi diri sendiri daripada bersuudzon kepada orang lain. Jika kita mendengar cerita ini, bukankah kezaliman kita kepada Allah dibanding syekh ini jauh lebih banyak? Bukankah seringkali kita lupa bertanya pada anak istri kita, sudah sholat subuhkah kalian? Sudah sholat isyakah kalian? Bukankah sering kita tidak melakukannya? Jika itu terjadi, kenapa pada saat kita dikasih sakit, pada saat kita ditipu orang, kita seringkali berprasangka buruk kepada manusia, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang baik adalah orang yang seringkali muhasabah, introspeksi atas dirinya, dan terus dia membaca, dan bukan sekedar membaca doa itu, tapi dia terjemahkan sehari-hari dalam kehidupannya dengan muhasabah, mengontrol dirinya, sehingga pada satu saat ketika terjadi apapun pada dirinya, dia tidak mudah menunjuk jarinya kepada orang lain, seakan-akan orang itu telah berbuat zalim pada dirinya, atau apalah lagi dia menganggap Allah berbuat zalim padanya. Ini adalah min akbaril kabair. Kata para ulama, di antara dosa yang paling besar adalah ketika seseorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seseorang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah Jumat yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله المنعوت بصفات التنزيه والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سني الخصال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين عباد الله اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون واعلموا أن الله صلى على نبيه في كتابه المكنون وأمركم بذلك فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل وسلم وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وآل بيت نبيك المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين ونسألك اللهم دوام العناية والتأييد لحضرة مولانا سلطان المسلمين المؤيد بالنصر والتمكين اللهم انصره وانصر عساكره وامحق بسيفه رقاب الطائفة الكافرة وأيد بسديد رأيه عصابة المؤمنين واجعل بفضلك هذا البلد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إن هذا المرض كورونا جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء من عبادك اللهم فاصرفه عنا وعن أزواجنا وعن أولادنا وعن أهل بيتنا وذرارينا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر